absorpsi sehingga urinnya encer dengan osmolaritas 50 miliosmol per liter, berefek dehidrasi, akibatnya hipernatremia, ujung-ujungnya kejang. Intinya, sistem saraf itu tahu tubuh kekurangan air, tapi sistem endokrin itu tidak bisa menyampaikan pesan. Solusinya apa? Bisa dengan desmopressin atau ADH sintesis, yaitu surat palsu yang menggantikan pesan yang hilang. Nah, dalam 1 jam urinnya pekat, hausnya berkurang, dan natriumnya normal. Nilai tambah dan insight kita semakin kuat, teman-teman. Jadi, ilmu kita semakin melekat bahwa komunikasi hormonal itu bukan pelengkap, ia adalah infrastruktur dasar homeostasis cairan. Lalu, cara berpikir kita semakin bagus bahwa kadang masalah kita itu bukan pada penerima, tapi pada pengirim yang rusak. Kemudian, keyakinan kita semakin baru bahwa keseimbangan air itu bergantung pada satu molekul yang dikirim dari otak ke ginjal. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup kita seperti dalam tubuh, jangan pernah anggap remeh surat kecil yang kita kirim. Kadang, itu satu-satunya yang menjaga orang lain dari kekeringan. Intinya, ini menunjukkan bahwa sistem saraf adalah pengendali cepat yang memastikan respons segera terhadap perubahan lingkungan. Ketiga, komunikasi hormon, yaitu respons lambat untuk efek jangka panjang. Jadi, apa sih hormon itu dan bagaimana sih mereka itu bekerja dalam tubuh kita? Jadi, hormon adalah zat kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah. Nah, mereka itu mempengaruhi aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan keseimbangan air elektrolit dengan bekerja pada organ target yang jauh. Lalu, bagaimana sih hormon itu mendukung stabilitas jangka panjang dalam tubuh kita? Caranya, hormon itu bekerja secara bertahap untuk mempromosikan efek tahan lama, seperti pengaturan kadar gula darah oleh insulin atau pengaturan keseimbangan air oleh vasopressin. Kemudian, kenapa sih komunikasi hormon itu disebut pengendali lambat? Karena hormon kita itu membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai organ target melalui aliran darah, tetapi efeknya biasanya lebih tahan lama, seperti pertumbuhan tubuh atau regulasi metabolisme. Jadi, bayangkan sebuah surat yang dikirim melalui kotak pos. Nah, surat ini membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tujuan, tetapi pesannya itu dapat bertahan lama. Nah, dalam tubuh kita, komunikasi hormon itu mirip dengan surat ini, yang memberikan respons lambat tetapi tahan lama. Untuk mekanisme komunikasi hormonnya begini. Jadi, hormon adalah zat kimia perantara jarak jauh yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam aliran darah. Nah, darah kita itu membawa hormon ke organ target yang jauh, di mana hormon itu mempengaruhi aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan keseimbangan air elektrolit. Contoh dalam tubuhnya begini. Jadi, hormon insulin yang disekresikan oleh pankreas itu membantu mengatur kadar gula darah dengan memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, hormon vasopressin atau ADH yang disekresikan oleh hipotalamus itu membantu mengatur keseimbangan air dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Ini hanya tentang kecepatan melawan durasi.